Moonlight guides our path tonight, stars above in endless flight. Sahara whispers tales to me, in the wind our love is free. Feel the sand beneath our toes, ancient secrets every note. Seperti kita tahu, kalau pada tanggal 10 September nanti Indonesia akan menjamu Australia di matchday kedua round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah pertemuan kedua antara Indonesia versus Australia di tahun 2024. Dan menjadi pertemuan pertama mereka di grup C, round ketiga kualifikasi Piala Dunia. Meski di Piala Asia kemarin, Indonesia harus mengakui keunggulan Australia di babak ke-16 besar dengan skor 4-0, namun kini semua telah berubah, terutama saat Indonesia banyak mendatangkan pemain keturunan baru dari Eropa. Dan keberhasilan mereka menahan imbang 1-1 Arab Saudi di matchday perdana round ketiga jelas cukup mencuri perhatian. Bahkan kini, para pemain Australia cukup was-was jelang menghadapi Indonesia di GBK. Apalagi mereka baru saja menelan kekalahan di kandang sendiri saat menjamu Bahrain dengan skor 1-0. Ya, siapa yang menyangka kalau Indonesia bisa menahan langganan Piala Dunia macam Arab Saudi di kandang mereka sendiri yang terkenal angker, King Abdullah Stadium. Tak heran jika banyak yang terkejut saat Indonesia menunjukkan seni defense kelas dunia. Bahkan di laga tersebut sama sekali nggak ada perbedaan mencolok secara permainan. Dan tak sedikit pula yang sepakat kalau Indonesia bermain lebih baik dari Arab yang tampak frustasi di kandang sendiri. Sesuatu yang kemudian menjadikan Indonesia makin disorot oleh media-media asing lantaran progres tim ini dianggap yang paling menarik. Berisikan skuad yang mayoritas usianya 23 tahun membuat tim ini jadi tim termuda yang begitu sensasional. Apalagi saat melawan Arab, Indonesia berhasil membuat pelatih sekaliber Roberto Mancini marah-marah sepanjang laga. Karena ya memang gak ada yang nyangka tim yang awalnya diprediksi bakal dibantai dan cuma sekedar tim hore di grup C, nyatanya mampu memberikan suguhan permainan yang di luar prediksi. Moonlight guides our path tonight, stars above in endless flight. Sahara whispers tales to me, in the wind our love is free. Feel the sand beneath our toes, ancient secrets every knows. Rhythms of the out we hear, hand in hand we have no fear. Ya, usai melawan Arab, tugas berat lainnya adalah menjamu Australia di GBK. Nah, laga itu sendiri dijamin bakal lebih ketat karena Australia sangat ingin mencari kemenangan usai di laga perdana kalah secara memalukan dari Bahrain di kandang sendiri. Bahkan Australia menganggap laga melawan Indonesia bak laga final, seperti yang dilaporkan oleh ESPN, di mana media tersebut menjelaskan kalau Australia benar-benar menganggap laga melawan Indonesia sebagai laga besar. Ya, skuad asuhan Graham Arnold tak ingin kehilangan poin lagi di matchday kedua ini. Bahkan mereka cukup waspada dengan kekuatan baru Indonesia yang memang dari segi kualitas sudah mengalami peningkatan cukup drastis. Across the dunes to the sea, in the night we find our song, in your arms I belong. Seni defense kelas Eropa timnas diwaspadai Australia. Seperti kita tahu, kalau lawan Arab Saudi kemarin, timnas Indonesia memang mendapatkan gempuran demi gempuran dari para pemain Arab Saudi, terutama di babak kedua. Namun kokohnya lini belakang timnas yang diisi oleh Jait Ses, Kelvin Verdong, Rizky Ridho, dan juga Marten Pas benar-benar menunjukkan seni defense kelas dunia. Mereka bermain sangat solid dan saling melengkapi satu sama lain. Bahkan tak heran jika Arab Saudi benar-benar dibuat frustasi saat itu. Dan melihat hal tersebut, Australia kini mewaspadai kekuatan Indonesia, terutama lini pertahanan mereka yang dikenal sangat kuat. Ditambah dengan Jait Ses yang memimpin pasukan Garuda, Indonesia kini benar-benar jadi ancaman serius bagi timnas Australia. In the wind our love is free. Feel the sand beneath our toes, ancient secrets every knows. Rhythms of the out we hear, hand in hand we have no fear. Jackson Irvine, mereka berbeda dari Piala Asia 2023. Sementara itu, gelandang senior Australia Jackson Irvine
mengaku kalau laga melawan Indonesia gak akan berlangsung mudah. Yang mana mas-mas Kena yang satu ini menegaskan jika timnya akan melakukan apapun untuk bisa menang dan menebus kekalahan memalukan atas Bahrain di kandang sendiri. Namun bagi Irwin, kekuatan Indonesia sekarang ini jelas jauh berbeda dibanding Piala Asia. Apalagi setelah melihat pertandingan pertama ketika tim Garuda berhasil membuat Arab Saudi frustasi di kandang sendiri. Pastilah menjadi hal wajar bagi tim Kangguru untuk serius banget, termasuk ya soal latihan tertutup yang mereka lakukan. Kita perlu mengakuinya, ini adalah pertandingan besar dan memberi tekanan pada diri kita sendiri. Tetapi menyadari besarnya dampak yang mungkin terjadi dalam konteks 10 pertandingan ini. Jika Anda akan kalah satu kali, kami harus tampil baik di laga selanjutnya. Dan kami harus menyadari apa artinya itu bagi 10 pertandingan berikutnya. Tidak ada yang akan bersembunyi, tidak ada yang akan saling menyalahkan. Anda tidak akan menemukannya dalam tim ini. Anak-anak tidak akan masuk ke mode menyelamatkan diri, seperti yang sering Anda lihat di level klub. Semua orang di sini akan tetap bersama dan berjuang dalam beberapa hari ke depan, melakukan segalanya dengan benar, ucap Mas Kena milik klub San Pauli itu dilansir dari The West. Love reflected in your eyes. Love reflected in your eyes. Ya Habibi, come with me, cross the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead, where our hearts are gently led. Matthew Ryan, waspadai kekuatan baru Indonesia. Di sisi lain, Kapten Australia, Matthew Ryan, benar-benar meminta semua rekan-rekannya fokus dan waspada di pertandingan nanti. Sebab kiper yang baru saja pindah ke AS Roma mengakui kalau sekarang ini kualitas tim Indonesia benar-benar jauh lebih bagus dibanding saat mereka menang 4-0 di Piala Asia. Gak cuma itu, dari sisi kematangan, tim Garuda juga dianggap sudah sangat berkembang, yang mana itu dibuktikan dari ketenangan mereka saat sukses mencuri 1 poin di Jeddah, yang bahkan tim lain pun sulit melakukannya. Mereka suka memainkan permainan sepak bola modern, dan itu sangat bergantung pada hal teknis. Itulah yang kami harapkan pada Selasa malam nanti. Dengan menghormati lawan, kami tahu mereka punya kualitas yang bisa merugikan kami jika kami tidak tampil dalam permainan kami. Jangan biarkan mereka melakukannya dengan cara bagaimana kami bermain. Kami hanya perlu fokus pada diri sendiri dan apa yang perlu kami lakukan. Kami yakin sebagai tim, kami bisa bangkit dari hasil yang didapat malam itu dan mengambil langkah positif menuju kualifikasi ini, kata Matthew Ryan di situs resmi Socceroos. Ya Habibi, come with me, cross the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Golden sun begins to rise. Moriyasu, persaingan grup C makin menarik. Sementara itu, pelatih Jepang Hajime Moriyasu ikut menyoroti kekalahan Australia versus Bahrain di matchday pertama. Menurutnya, persaingan di grup C semakin menarik karena banyak kejutan-kejutan tak terduga. Hasil itu menegaskan betapa sulitnya laga pertama kualifikasi zona Asia dan bahkan tak boleh merasa santai. Itulah perasaan saya. Secara peringkat, Australia harusnya menang, namun itu tak menjamin Anda bisa selalu menang. Kami perlu fokus ke laga berikutnya dan melakukan yang terbaik. Lalu kembali berlatih, kekalahan Australia menjadi pelajaran bagi kami, ujar Moriyasu dikutip situs resmi AFC. Bahkan Moriyasu juga memperingatkan Australia untuk mewaspadai Indonesia, karena bagaimanapun Indonesia baru saja membuat repot timnas Arab Saudi di kandang mereka. Ancient secrets every knows, rhythms of the out we hear, hand in hand we have no fear. Ya Habibi, come with me, cross the dunes to the sea. In the night we find our song, in your arms I belong. Golden sun begins to rise, love reflected in your eyes. Oasis waiting far ahead. Dan sekali lagi, memang ada benarnya. Sebab dibanding Piala Asia kemarin, Indonesia benar-benar sudah lebih siap untuk melakoni partai besar.
Ditambah ketika itu, Indonesia masih belum diperkuat pemain-pemain seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Jait Ses, Nathan Choaon, Kelvin Verdong, dan tentu saja Marten Pas. Dan sekarang ini, dengan adanya pemain-pemain tadi, seharusnya Indonesia bisa menampilkan permainan yang jauh lebih bagus untuk meraih hasil yang bagus di kandang sendiri. Across the dunes to the sea, in the night we find our song, in your arms I belong. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.